Ingin lolos SNMPTN atau SBMPTN tahun 2023? Yuk simak video ini sampai selesai. Hai semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Dan di video kali ini kakak akan membahas persiapan apa aja sih yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa lolos di SNMPTN atau SBMPTN di tahun 2023. Nah, bagi adik-adik yang penasaran, stay tune terus ya sama channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan bantu like-nya, komen, subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Gak terasa ini udah memasuki tahun ajaran baru, pastinya adik-adik udah harus move on nih dari yang sudah pada liburan semua. Waktunya kalian harus fokus untuk belajar lagi. Nah, sesuai dengan judulnya SNMPTN dan SBMPTN ya. Nah, ini merupakan jalur yang mungkin kalian akan ikuti nanti. Nah, pertama sekali aku mau bahas dulu dari jalur SNMPTN. SNMPTN itu sendiri merupakan jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Dan pastinya ini merupakan seleksi yang dilihat juga dari nilai rapor yang paling utama. Dan ada juga dari beberapa faktor-faktor lain yang menunjang kalian lolosnya nanti. Tentunya di SNMPTN ini persiapan yang harus kalian lakukan pertama sekali adalah niat ya. Kalian harus menimbulkan niat dari hati kalian untuk belajar. Kalian harus memantau nilai rapor kalian itu dari setiap semester. Nah, bagi adik yang menonton dari kelas 10 ataupun kelas 11, kalian masih bisa meningkatkan nilai rapor kalian. Misalnya kalau ada nilai rapor yang turun, kalian bisa hubungi guru mata pelajaran untuk memperbaiki nilainya sebelum terlambat. Karena itu sangat penting sekali ya memperhatikan nilai rapor. Aku mau sharing ke kalian bagaimana aku bisa lolos di jalur SNMPTN pada waktu itu ya. Nah, di kelas 10 aku selalu memperhatikan nilai rapor aku. Apakah misalnya dalam segi ujian, dari tugasnya, aku selalu memperhatikan dan aku selalu ngerjain semuanya dan memaksimalkan waktu aku untuk selalu belajar gitu ya. Dan pada waktu UH aku juga harus nilainya 100 ya. Aku pasang target sama diri aku sendiri kalau setiap UH harus nilainya 100 gitu ya, atau ulangan harian. Nah, dari situ akan memotivasi kalian agar terus tidak pernah berhenti atau tidak pernah puas dalam satu titik aja. Kalian pasti akan selalu ingin menjadi yang lebih baik atau menjadi nomor satu untuk kedepannya. Nah, dari situ nanti kalian akan terpacu. Oh, kalau kalian udah mendapatkan nilai di dalam ulangan harian itu meningkat, itu pasti akan memacu kalian untuk selalu memaksimalkan kalian untuk di UH selanjutnya itu nilainya akan selalu meningkat gitu ya. Jadi memasang target atau niat untuk diri sendiri itu sangat penting untuk mengimprove diri kalian. Oh, kalian sebenarnya bisa loh gitu ya. Nah, itu sangat penting sekali untuk kalian perhatikan. Nah, dengan adanya target-target belajarnya nanti, kalian juga bisa bikin, oh hari ini target belajar kalian belajarnya apa, Senin apa, Selasa apa, dan itu sangat membantu kalian loh dalam segi belajar. Jadi kalian belajarnya itu lebih terarah gitunya. Dan kalau hari Minggu ya nggak apa-apa, kalian biarkan aja waktu hari Minggu kalian waktu kalian untuk bersantai ya, beristirahat atau main-main ya, dari setelah kalian belajar selama Senin sampai Sabtu tersebut gitu. Oke. Dan tidak hanya itu, tips yang kedua itu adalah kalian harus bisa juga memilih jurusan ataupun PTN-nya berdasarkan nilai rapor kalian nanti. Misalnya kalian target kalian adalah kedokteran, berarti kalian harus unggul di mapel kimia dan biologi. Jadi tolong nilainya tuh dari semester 1 sampai semester 5, nilai di mata pelajaran itu selalu meningkat ya, karena sangat diperhatikan juga sekali. Dan aku merekomendasikan kalian untuk menggunakan aplikasi belajar yaitu Ruang Guru. Kenapa? Ruang Guru ini sangat membantu sekali dalam kalian menanamkan konsep dalam setiap pembelajaran gitu. Membantu kalian dalam segi pembelajaran baik itu dari dasar maupun ke tingkat yang lebih sulitnya gitu. Dan tidak hanya itu, di Ruang Guru itu juga ada nanti master teacher yang menjelaskannya secara lebih detail dan lebih menarik, yang nggak bikin kalian bosan atau ngantuk ya. Karena kalau udah bosan pastinya kalian nggak mau lagi dengerin ya. Di dalam aplikasi Ruang Guru ini kalian dibantu banget untuk memahami konsep dan bikin kalian candu dalam belajar. Artinya tidak bosan gitu ya. Dan tidak hanya itu, juga ada nanti bank-bank soal yang sangat banyak sekali yang akan membantu kalian untuk belajar, serta tryout yang sangat banyak. Di akhir nanti juga ada kumpulan materi atau ringkasan materi dalam bentuk infografis yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dan di sana itu sangat lengkap sekali ya. Situ juga ada nanti rapor kalian, perkembangan nilai kalian setiap harinya juga ada di situ. Bisa menggunakan aplikasi Ruang Guru ini untuk belajar menuntun kalian sampai kalian nanti SNMPTN maupun di dalam SBMPTN nanti. Nah,
Kalau kalian ingin berlangganan di aplikasi Ruang Guru ini, kalian bakalan dapat diskonnya sampai dengan 70% memakai kode diskon sukses PTN 23. Nah, dimana diskonnya adalah 70% ya. Jadi kalian bisa berlangganan di Ruang Guru. Nanti tutorial pendaftarannya kalian bisa lihat nanti di sini ya. Hello guys, belajar bisa semakin seru loh bersama Ruang Guru dengan fitur Ruang Belajar. Yuk ikut belajar hari ini di Ruang Belajar. Pertama, buka aplikasi Ruang Guru yang sudah kamu install ya. Pilih daftar atau masuk yang ada di pojok kiri atas. Selanjutnya, kamu bisa isi email aktif untuk masuk akun atau daftar akun. Isi data diri lengkap kamu ya. Lalu klik kotak saya menyetujui dan klik daftar. Nah, kamu sudah ada di beranda Ruang Belajar nih. Ada berbagai mata pelajaran, pilihan kelas, bank soal, dan fitur lainnya. Kamu bisa ganti kelas sesuai dengan kelas kamu ya. Lalu klik simpan. Oke, setelah kalian nanti memilih jurusan, mengetahui nanti minat dan bakat kalian, jadi kalian bisa nanti mempertimbangkan kira-kira perguruan tinggi yang cocok buat kalian itu apa dan jurusannya itu nanti apa. Itu adalah seputar dari SNMPTN. Semoga kalian cukup paham ya, karena aku juga udah pernah juga membahas faktor-faktor apa aja dalam penentuan jurusan, dalam menentukan kelolosan kalian, ataupun dalam hal-hal apa aja yang menyebabkan kalian gagal di SNMPTN. Kalian bisa cek di playlist YouTube tentang SNMPTN di sini. Oke, sekarang kita beralih di SBMPTN. Nah, SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dan seleksi ini merupakan seleksi nomor 2 setelah jalur SNMPTN. Seandainya kalian tidak masuk kekuatan SNMPTN, kalian masih bisa mencoba di jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN bukanlah jalur yang mudah yang kalian anggap ya, karena banyak ribuan orang yang akan bersaing bersama kalian di jalur ini gitu ya. Nah, pastinya di sini kalian harus punya persiapan yang mantap agar bisa bersaing dengan ribuan orang nanti di luar sana. Ya, tentunya apa? Tentunya dengan belajar ya. Kalian harus bisa pasang target belajar kalian setiap hari ya. Misalnya Senin kalian mau belajar TPS dulu, atau Selasa belajar TKA. Dan tidak hanya mempersiapkan dari segi belajar, kalian juga harus menentukan sumber belajar kalian nantinya. Misalnya kalian harus memilih buku yang cocok untuk kalian dalam persiapan dalam belajar. Di sini aku merekomendasikan kalian memakai buku Wangsit ya, karena buku Wangsit itu adalah buku yang menunjang kalian nantinya ya. Di samping kalian juga belajar dari aplikasi belajar, kalian juga bisa memakai buku Wangsit karena soal-soalnya itu update di sana, dan kalian juga bisa melihat contoh-contoh soal dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kalian bisa cek aja di link ini nanti untuk dari segi pembeliannya. Tidak hanya itu, setelah kalian nanti memilih jurusan, kalian harus juga memikirkan perguruan tinggi negeri. Kalian harus bisa cari tahu sekarang ya, intip-intip kira-kira perguruan tinggi yang mana yang cocok berdasarkan jurusan yang kalian pilih nanti. Nah, nanti bakalan ada tryout UTBK-nya nanti. Kira nilai aku segini nih cocoknya di PTN apa yang bisa menampung kalian dengan nilai kalian segitu. Misalnya kalau nilai kalian 500, nah, cocoknya di mana gitu ya. Jadi jangan kalian hanya memikirkan egonya saja dalam pemilihan jurusan gitu ya. Perhatikan juga dari segi belajar kalian, berdasarkan nilai tryout kalian, itu juga penting dalam pemilihan perguruan tinggi negeri. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan, persiapan-persiapan dasar yang bisa membantu kalian dalam untuk masuk ke perguruan tinggi negeri nanti ya. Apapun nanti jalurnya, kalian harus tetap mempersiapkan diri sedini mungkin. Start belajar dari sekarang ya, jangan menunda-nunda lagi, karena nanti takutnya kalau kalian mempersiapkan dari kelas 12 nanti itu bakal nggak cukup waktunya, karena aku udah mengalami itu semua. Jadi persiapan sedini mungkin ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan kalau kalian ingin berlangganan dari Ruang Guru, itu diskonnya gede banget sekarang ya, 70% diskonnya. Kalian bisa masukkan kode diskon sukses PTN 23. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian mau request video selanjutnya, silahkan tinggalin di kolom komentar ya. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!